Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Awan di sini. Apa kabar semua ya teman-teman ya? Sebentar lagi udah mau Lebaran, nggak berasa guys. Bagi Anda yang karyawan, pasti Anda sudah terima THR, ya kan? Bagi teman-teman yang pengusaha, nah, pasti Anda sudah bayar THR ya. Jangan sampai Anda lupa bayar THR para pegawai Anda, gitu guys. Oke. Hari ini gua mau bahas spesifik mengenai satu kasus spesifik guys, yaitu bagaimana kalau ada orang punya harta 2015, dia sudah laporkan di TA atau TA amnesti 2015, tetapi dia lupa laporkan di SPT 2020 atau 2019 atau 2018 dengan berbagai alasan, gitu guys. Nah, Nah, sebelum kita mulai, gue seperti biasa perlu disclaimer ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, itu guys, semua adalah pendapat pribadi gue 100%, gitu guys. Ini semua bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai peraturan yang berlaku, gitu guys. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah, gitu guys ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, tapi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, gitu guys. Anda semua, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Nah, karena masing-masing orang kan punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik mengenai tentang perpajakan Anda gitu. Nah, Awan akan tersedia gratis setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram Pajak Smart gitu guys. Bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, khusus bisa menghubungi saya di www.ta2022.com ya, di www.ta2022.com. Oke. Kita mulai guys. Jadi gini, ternyata ada banyak sekali orang ya, para peserta Tax Amnesty 2015 yang dahulu ini, di mana orang-orang ini sudah ikut TA ya. Dia sudah laporkan semua hartanya. Ada mobil, rumah, properti, apartemen, tabungan, deposito, semua sudah dilapor semua. Itu udah beres gitu ya. Tapi entah karena satu atau dua sebab gitu ya, mungkin karena kesalahan konsultannya atau kesalahan pengisian dan sebagainya gitu. Macam-macam deh alasannya gitu. Ada harta yang terlewat ketika dilaporkan di SPT 2020. Padahal harta ini masih ada nih sampai sekarang. Gitu. Jadi ini hanya salah administrasi. Nah, gimana solusinya? Contoh. Ada sebuah mobil, anggaplah nilainya 200 juta dibeli di tahun 2014. Oke. Mobil itu sudah dilapor di TA nih, di TA 2015. Nah, sampai hari ini mobil itu masih ada. Oke. Tapi mobil ini tidak terlapor di SPT 2018 contohnya. 18 nggak terlapor, 19 nggak terlapor, 2020 tidak terlapor. Nah, oke. Jadi gara-gara dia nggak dilapor di 2019 atau 2018, maka otomatis di 2020 pun dia tidak terlapor. Gitu. Jadi seolah-olah di pajak itu barangnya sudah nggak ada. Gitu. Padahal nanti kan ketika di cross check barangnya masih ada di 2020. Tapi ini belum dilapor di SPT 2020. Nah, gimana? Gitu. Nah, dalam kasus ini banyak orang jadi bingung. Apakah dia perlu ikut PPS kebijakan 1 atau PPS kebijakan 2? Apakah perlu pembentulan SPT? Apakah bisa langsung masuk ke SPT 2021 contohnya gitu. Nah, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini ya, maka video ini persis buat Anda gitu guys. Oke, langkah pertama adalah teman-teman harus memahami dulu nih, apa itu objek dan bukan objek PPS gitu guys. Jadi lu perlu paham secara pribadi gitu, bukan hanya dengan konsultan atau dengan AR gitu, lu sendiri mesti paham. Oke? PPS ada dua ya, ada dua kebijakan PPS itu, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke? Nah, supaya lu nggak bingung ya, karena kan mungkin konsultan pajak itu kan bisa berbeda-beda macam pendapat gitu guys. AR juga mungkin punya pendapat yang berbeda. Anda ngomong sama tetangga kiri kanan berbeda lagi pendapatnya. Jadi kacau balau gitu. Nah, supaya teman-teman dan kita semua ini nggak sakit kepala gitu ya, marilah kita kembali ke undang-undang gitu guys. Kita kembali ke peraturan yang berlaku gitu. Bagaimana sih peraturan ngomongnya? Nah, itu mesti kita baca guys. Oke? Gua akan bacakan PMK 196 tahun 2021 tentang PPS. Oke? Ini PMK yang menjelaskan undang-undang HPP, spesial khusus PPS-nya. Oke? Gua akan bacakan di bab 2. Oke? Di bab 2 di pasal 2 ayat 1 2 3 4 5. Oke. Apa sih yang dia katakan? Ini mengenai PPS kebijakan 1 ya. Ini spesifik kebijakan 1 nih ya di bab 2 pasal 2. Oke? Pasal 2. Wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan di TA. Oke, pasal 1 ngomongin gitu. Yang belum atau kurang dilaporkan di TA. Itu pasal 1. Pasal ayat 1 ya. Yang kedua,
wajib pajak merupakan wajib pajak yang telah mendapatkan pengampunan pajak. Maksudnya sudah ikut TA, gitu. Dia sudah ikut TA, tetapi masih ada yang belum dilaporkan atau kurang dilaporkan di TA itu. Oke, pasal 3 itu biasa. Pasal 4 itu harta itu diperoleh tahun 1985 sampai 2015. Gitu, guys. Oke. Nah, jadi ada tiga poin penting di sini. Harta itu diperoleh 1985 sampai 2015. Harta itu masih ada di akhir 2015 dan harta itu belum dilaporkan di TA. Oke, satu lagi deh. Dan orang ini peserta TA. Oke, empat-empatnya. Tapi yang peserta TA ini gugur karena di website pajak sudah dikatakan bahwa non peserta TA pun boleh ikut PPS kebijakan 1. Oke, jadi tinggal 3 syarat. Barang ini diperoleh sebelum 2015, masih ada di akhir 2015 dan belum atau kurang dilaporkan di TA 2015. Oke. Nah, jadi sudah jelas ya. Sekarang gue jelaskan lagi deh ya, gue ulangi lagi bahwa objek PPSK1 ya, objek PPSK1 harus memenuhi 3 syarat. Oke. Pertama, dia harta 2015 ke bawah perolehannya. Yang kedua, dia masih ada di akhir Desember 2015. Yang ketiga, dia belum dilaporkan atau kurang dilaporkan di TA 2015. 3 syarat ini harus dipenuhi. Nggak bisa salah satunya, tiga-tiganya. Oke? Pertanyaannya, apakah mobil tadi, mobil yang tahun 2014 yang harganya 200 juta itu, yang sudah dilapor TA itu, memenuhi 3 syarat ini? Jawabannya tidak, guys. Jawabannya tidak memenuhi. Yang mana yang tidak terpenuhi? Yang tidak terpenuhi adalah yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang pertama kan dia perolehan 2015 ke bawah. Itu betul, terpenuhi. Yang kedua, dia masih ada di 2015 Desember. Betul, terpenuhi. Yang ketiga, dia belum dilaporkan di TA. Tidak terpenuhi. Ini salah. Yang benar adalah harta itu sudah dilaporkan di TA 2015. Oke? Oleh karena salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tiga-tiganya gugur. Artinya, mobil ini tidak memenuhi syarat untuk PPS yang kebijakan 1. Oke, jadi clear. Mobil ini bukan objek kebijakan 1. Beres, guys. Itu perintah undang-undang ya, bukan gue yang ngomong, gue cuma membaca undang-undang. Oke? Nah, lantas apakah ini menjadi objek PPS kebijakan 2? Nah, disinilah yang gue dengar nih, entah benar entah enggak juga gitu ya, bahwa ada beberapa orang yang disarankan oleh mungkin AR atau petugas pajak gitu ya, yang mungkin kurang paham PMK atau juga sengaja nggak ngerti lah ya, ini nggak tahu benar apa enggak juga gitu. Intinya si petugas pajak meminta atau menyarankan supaya harta ini dilaporkan di kebijakan 2 gitu, dengan alasan ini belum terlapor di SPT 2020. Oke. Nah, Anda sebagai wajib pajak kan, lu kan wajib pajak sudah lapor TA, lu sudah bayar waktu TA dulu, kan lu merasa agak aneh gitu ya. Lu kan nggak bodoh-bodoh amat dong. Pasti lu merasa aneh gitu. Gue udah bayar di TA, gue cuma salah administrasi nih, gue lupa laporkan di SPT 2020. Masa sih gue mesti bayar lagi ke PPS? Gitu kan, ada keraguan seperti itu di kepala Anda. Nah, disinilah mungkin lu jadi marah, mungkin lu jadi kesal, atau lu merasa dicurangin, lu merasa dipermainkan, dan sebagainya, bercampur aduk di hati lu gitu ya. Nah, sekarang supaya lu nggak bingung, dan lu nggak usah marah-marah yang nggak jelas gitu ya, mari kita baca undang-undang, guys. Kita kembali ke peraturan yang berlaku. Oke? Kita baca lagi ke PMK 196 ya, mengenai apa itu objek PPS kebijakan 2. Oke? Ini ada di bab 3. Di bab 3 pasal 5 ayat 1. Ayat 1 ada A, B, C. Sama, ini ada 3 syarat gitu, guys. Oke? Yang pertama, diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Yang kedua, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020. Yang ketiga, belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Simple. Gitu, guys. Oke? Jadi, setelah kita baca nih ya, kan lu udah paham ya, ada 3 syarat nih, guys. Oke? Ada 3 syaratnya. Jadi pertanyaan gua, apakah mobil tadi itu yang perolehan 2014 seharga 200 juta yang sudah dilaporkan di TA, apakah memenuhi ketiga syarat ini? Supaya dia jadi objek PPS kebijakan 2. Jawabannya tidak. Oke? Clear, guys. Tidak. Tidak memenuhi. Syarat yang pertama dikatakan ini harus perolehan 2016, 17, 18, 19 atau 2020. Ini tidak terpenuhi. Karena mobil itu dibeli di tahun 2014. Oke? Satu gugur, maka tiga-tiganya gugur. Gitu, guys. Oke? Paham ya, teman-teman? Jadi, syarat pertama aja dia sudah tidak terpenuhi, maka ketiga-tiganya langsung gugur semua. Gitu, guys. Ya. Oleh karena itu, mobil ini bukanlah objek PPS kebijakan 2. Sesimpel itu, guys. Sesimpel itu.
Oke, jadi jangan mentang-mentang ini harta belum dilaporkan di SPT 2020, terus harus dinyatakan untuk dilapor ke PPS Kebijakan 2. Gitu. Enggak begitu gitu. Tunggu dulu ya. Kita harus baca dengan lengkap undang-undangnya gitu guys, supaya kita nggak salah gitu. Supaya Anda juga nggak merasa dipermainkan oleh petugas pajak gitu. Jadi kita mesti pahami undang-undangnya gitu guys. Oke, kembali lagi ya. Ada 3 syarat untuk dipenuhi untuk kebijakan 2. Oke, dia masih perolehan 2016 ke 2020, masih ada di 2020 dan belum dilapor di SPT 2020. Tiga-tiganya harus terpenuhi, bukan salah satunya gitu guys. Oke, jika salah satunya tidak terpenuhi maka tiga-tiganya gugur. Maka ini bukan objek PPS kebijakan 2. Gitu guys. Oke, jadi apa kesimpulannya? Ya kira-kira seperti ini guys. Kesimpulannya adalah harta ini bukan objek PPS K1 maupun K2. Oke, harta ini boleh langsung Anda laporkan di SPT 2021 saja. Gitu. Oke. Jadi sesuai dengan judul video ini ya, kalau Anda punya harta yang sudah dilaporkan di TA 2015, sudah dilaporkan, sudah dibayar pajaknya di TA, tetapi harta ini karena 1 atau 2 sebab Anda lantas lupa laporkan di SPT 2020 atau 19 atau 18 atau 17 gitu ya. Tetapi faktanya harta ini masih ada sampai sekarang, maka harta ini bukanlah objek PPS K1 maupun PPS K2. Gitu guys. Harta ini boleh Anda langsung laporkan ke SPT 2021 saja. Gitu guys. Oke. Sekali lagi, ini pendapat pribadi gue ya guys. Tapi walaupun ini pendapat pribadi, tadi kan gue sudah sampaikan, gue membaca undang-undang, gitu guys. Dan by the way, undang-undang kan bisa ditafsirkan berbagai macam cara ya. Tetapi kan gue sudah kasih Anda bacaannya, silakan lu tafsirkan sendiri gitu. Lu bisa setuju dengan gue, lu bisa nggak setuju dengan gue, gitu. Tapi yang gue baca di undang-undang, sepemahaman gue, undang-undang ini tidak ambigu. Undang-undang ini tidak gray area. Ini jelas kok kata-katanya. Gitu guys. Apa yang sudah dijelaskan di PMK maupun undang-undang ini sangat clear, sangat jelas. Gitu. Syarat-syaratnya sangat jelas. Gitu guys. Oke. Nah, by the way, saya tetap menyarankan teman-temannya untuk mengkomunikasikan dengan AR Anda. Gitu guys. Kalau lu pakai konsultan pajak, kalau sudah punya konsultan pajak dan konsultan lu sangat yakin, setuju dengan gua gitu ya, cocok dengan gua gitu, dan sangat yakin ada undang-undangnya jelas, lu juga sudah paham undang-undangnya, ya lu nggak perlu ketemu AR, langsung lu boleh langsung lu praktekkan gitu. Tapi kalau lu tidak pakai konsultan pajak, modal lu adalah nonton video YouTube ini, gitu. Sebaiknya Anda konsultasikan dengan AR Anda, gitu. Anda jangan takut untuk berdebat sama AR, guys. Ini kesalahan besar. Banyak orang takut berdebat sama AR, karena dia takut AR itu tersinggung lah, takut AR-nya marah lah. Nggak perlu takut seperti itu, guys. Oke? AR juga manusia loh. Ya, AR itu sama seperti Anda, sama seperti saya. Sama-sama makan nasi, gitu. Dan AR juga bisa salah. Gitu. Itu hal yang biasa. AR juga sering salah dan nggak ada masalah kok. Itu biasa saja gitu. Oke? Seperti Anda dan saya, kita bisa salah dan kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Gitu. Jadi kalau Anda merasa AR-nya salah, silakan Anda sampaikan argumen Anda. Anda sampaikan pendapat Anda. Gitu. Bacakan undang-undangnya, bacakan PMK-nya. Siapa tahu pasal ini terlewat oleh si AR itu. Kan nggak ada masalah. Gitu. Jadi mari kita saling berargumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Oke? Nah, kalau ternyata nanti AR-nya yang salah, kan nggak apa-apa juga. Dia bisa minta maaf dan akhirnya menyetujui pendapat Anda. Kan nggak masalah, gitu guys. Itu biasa terjadi kok. Itu hal yang biasa, gitu. Dalam berdebat, dalam negara demokrasi, dalam dialog, itu hal yang biasa, gitu guys. Oke? Jadi kita ini kan negara hukum ya. Jadi kita semua harus bergerak dan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu guys. Oke? Jangan gara-gara seseorang itu punya pejabatan atau di pemerintahan, maka dia boleh mengatur orang lain dengan melanggar undang-undang, kan nggak bisa juga, nggak boleh gitu. Oke? Gitu. Jadi kita semua harus patuh pada undang-undang yang berlaku. Nggak bisa asal ngomong. Gitu guys ya. Semua tindakan kita semua, saya, Anda, dan AR, dan kita semua, itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu guys. Oke? Itu aja guys buat hari ini ya. PPS tinggal 2 bulan lagi. Manfaatkan waktu ini dengan baik guys. Setelah PPS mungkin nggak ada PPS lagi, kita nggak tahu ya. Mungkin nggak akan ada lagi sih feeling-feeling gue ya. Gitu. Jadi laporkanlah semua harta teman-teman, laporkan semua, jangan ada yang ketinggalan lagi guys, jangan seperti dulu gitu. Sekarang laporkan semua, karena data di pajak sudah sangat lengkap. Lu nggak akan lolos, lu nggak akan bisa lewat kalau lu sampai nggak laporkan lagi gitu. Oke? Semua yang objek kebijakan 1 lapor, objek kebijakan 2 lapor. Yang bukan objek nggak usah laporkan, langsung masukkan ke SPT 2021 gitu guys. Oke? Nah teman-teman jangan takut lapor kelebihan guys. Lu jangan takut lu mesti takut lapor kekurangan gitu guys. Banyak orang khawatir dia lapornya lebih, lapornya besar, takut nanti jadi masalah nggak ya gitu. Nggak usah guys.
Jadi, gue tegaskan berulang-ulang gitu. Bukan itu yang perlu Anda khawatirkan, ya. Jangan khawatir kelebihan lapor harta. Tapi khawatirlah jika masih ada harta yang lupa lu laporkan. Masih ada satu mobil yang lupa lu laporkan. Ada satu rumah yang lupa lu laporkan. Itu yang mesti lu khawatir. Gitu guys ya. Jadi, itu aja sih guys untuk hari ini ya. Buat teman-teman yang mau tanya jawab secara langsung dengan saya, Awan akan tersedia gratis di live Instagram ya, di Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa langsung hubungi ke website www.ta2022.com ya, ke www.ta2022.com. Oke. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.